Benar-benar bikin malu orang Indonesia. Setelah Coach Sintayong resmi tinggalkan timnas Indonesia, pengamat bola Bung Towel dengan sangat bangganya lakukan ulah memalukan yang merendahkan Sintayong di hadapan publik. Bahkan sampai menciptakan kehebohan dengan pernyataan tak terduga hingga membuat penerjemah Sintayong JJ balas dengan reaksi yang tidak disangka-sangka kayak gini. Semuanya langsung dibuat terkejut heboh melihatnya. Memang kocak dan bangsat si Bung Anduk ini. Udah gak ngelatih aja masih hina Coach STY. Apa memang mungkin gak bahas STY gak bisa makan kah? Hahaha kocak blog lo. Bisa langsung guncang fans timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Cina benar-benar serius ingin datangkan Sintayong untuk menjadi pelatih mereka. Negosiasi intens terus dilakukan bahkan mengusahakan bisa segera gabung sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Dengan kapasitas yang dimiliki Sintayong dan peluang timnas Cina masih terbuka, Vacina yakin bisa lolos Piala Dunia 2026, jadi prediksiku. Wah ini, bisa ketemu timnas Indonesia di GBK kalau terrealisasi. Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Dikonfirmasi langsung oleh Pak Ketum Erick Thohir tadi malam. Bomber Olero sedikit lagi sumpah WNI, sementara gelandang Jairo Riedwold sudah proses dokumen-dokumennya. Kedua pemain ini diharapkan bisa main bersama timnas Indonesia di laga Maret 2025. Dengan kedatangan dua amunisi grade A anyar ini, tak ada alasan timnas Indonesia selain tampil ofensif dan cetak banyak gol. Timnas Australia dipastikan sangat ketar-ketir melihat komposisi skuad terbaru sekarang ini. Mantap betul lah kalau kayak gini. Lolos Piala Dunia bukan lagi mimpi belaka. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan datangkan legenda timnas Belanda, Arjen Robben, sebagai performance coach timnas Indonesia. Dengan pengalaman luar biasa sepanjang karirnya, Robben diyakini mampu membawa timnas tampil makin impresif dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Setelah Ketum Erick Thohir konfirmasi bahwa PSSI sudah tanda tangan kontrak dengan dua asisten pelatih dari Belanda untuk bantu Patrick Kluivert. Berikut ini informasi selengkapnya. Nah gini dong mantap. Keputusan super genius. Ketum Erick Thohir putuskan tunjuk Nova Arianto sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di timnas Indonesia untuk slot pelatih lokal. Mengingat pengalaman beberapa tahun terakhir bersama timnas, membuat Coach Nova sudah paham betul tipikal dan karakter pemain. Langkah ini akan sangat bagus untuk Coach Kluivert dalam meramu tim yang bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda dipastikan bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain, memang PSSI sudah setorkan nama pelatih lokal ke Patrick Kluivert. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Super sensasional. Pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan tegas dan berani mengaku bahwa 4 poin di laga krusial melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang adalah target realistis yang wajib dicapai. Bukan hal sulit jika melihat komposisi pemain timnas Indonesia yang kini semakin solid. Ditambah kecerdasan para peramu strategi yang siap menghancurkan lawan, membuat mereka harusnya ketar-ketir menghadapi timnas Indonesia yang semakin menakutkan. Nah ini mantap berkelas. Sikat dan libas Australia juga Bahrain Coach Patrick, Indonesia lebih kuat jauh timbang kedua tim itu. Ini baru top Marco top. Pelatih Bangkok United Todd Cawan Seripan beri pujian tinggi untuk bek kiri timnas Pratama Arhan. Meski hanya main 10 menit, tetap tampil cemerlang dan berperan besar dalam kemenangan dramatis dan membawa tim tetap dalam jalur perebutan juara Liga 1 Thailand. Membuktikan bahwa bek muda andalan timnas ini punya masa depan cerah dengan kualitas yang dimilikinya. Fans Garuda sangat bahagia mendengarnya. Mantap Bang Arhan. Semoga terus konsisten dan performa semakin meningkat ke depannya.
Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Benar-benar bikin malu orang Indonesia. Setelah Coach Sintayong resmi tinggalkan Timnas Indonesia, pengamat bola Bung Towel dengan sangat bangganya lakukan ulah memalukan yang merendahkan Sintayong di hadapan publik. Bahkan sampai menciptakan kehebohan dengan pernyataan tak terduga hingga membuat penerjemah Sintayong, JJ balas dengan reaksi yang tidak disangka-sangka kayak gini. Semuanya langsung dibuat terkejut heboh melihatnya. Memang kocak dan bangsat si Bung Anduk ini. Udah gak ngelatih aja masih hina Coach STY. Apa memang mungkin gak bahas STY gak bisa makan kah? Hahaha kocak blog lo. Penerjemah Sintayong. Jeong Seok Seo alias JJ meluapkan kemarahannya di media sosial. Setelah pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali menjadi sasaran sindiran dari yang katanya pengamat sepak bola Indonesia Bung Towel. JJ yang telah lama bekerja bersama Sintayong tidak dapat menahan emosinya dan menyampaikan teguran keras lewat Instagram Stories, bahkan menandai langsung akun Bung Towel. Saya tidak balas Anda bukan karena tidak punya mulut atau merasa di posisi yang salah. Tolong, jaga etika terhadap beliau setidaknya. Di mata Anda mungkin tidak baik, tapi apa masih belum puas? Tulis JJ dengan penuh kekesalan. Emosi JJ seolah mencerminkan rasa frustrasinya terhadap kritik yang terus-menerus mengarah kepada pelatih yang telah membawa Timnas Indonesia meraih beberapa kemajuan penting selama masa jabatannya. Perseteruan ini bermula ketika Sintayong mengunggah video promosi untuk sebuah restoran Korea Selatan yang akan segera buka di Jakarta. Video tersebut yang awalnya dimaksudkan sebagai promosi biasa malah dijadikan bahan sindiran oleh Bung Towel. Memang cocoknya jualan, tulis Bung Towel dengan tambahan emoji tertawa yang semakin memanaskan situasi. Sindiran ini jelas menyinggung banyak pihak, terutama mereka yang mendukung Sintayong atas kontribusinya di sepak bola Indonesia. Kritik yang disampaikan oleh Bung Towel terhadap Sintayong selama masa kepemimpinan di Indonesia memang sudah dikenal luas. Bung Towel sering menganggap bahwa strategi permainan Sintayong terlalu monoton dan minim inovasi taktik. Ia bahkan tidak segan untuk mengungkapkan pandangannya di berbagai kesempatan, baik di media sosial maupun di platform lainnya. Ketika Sintayong resmi meninggalkan jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025, Bung Towel seakan menunjukkan rasa lega, menandakan bahwa ia melihat masa depan yang lebih cerah bagi Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan yang baru. Kini posisi pelatih Timnas Indonesia telah resmi dipegang oleh Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang diperkenalkan pada 12 Januari 2025. Dalam sesi perkenalannya, Kluivert langsung menetapkan target ambisius, yakni membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 dan 2030, serta memastikan Timnas U23 dapat tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Kluivert juga menekankan pentingnya pembenahan dalam struktur permainan dan pengembangan pemain muda untuk mencapai tujuan tersebut. Meski era Sintayong telah berakhir, kontroversi seputar kehadirannya di Indonesia tampaknya belum sepenuhnya mereda. Perdebatan tentang metode kepelatihannya masih menjadi bahan diskusi hangat di kalangan pengamat sepak bola dan publik tanah air. Tidak sedikit yang merasa bahwa meskipun ada kritik terhadap gaya permainan yang diterapkan, Sintayong tetap memiliki kontribusi yang besar dalam mengangkat moral Timnas Indonesia. Dengan beberapa hasil positif yang berhasil diraih sepanjang masa kepelatihannya. Bisa langsung guncang fans Timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Cina benar-benar serius ingin datangkan Sintayong untuk menjadi pelatih mereka. Negosiasi intens terus dilakukan, bahkan mengusahakan bisa segera gabung sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Dengan kapasitas yang dimiliki Sintayong dan peluang Timnas Cina masih terbuka, Vacina yakin bisa lolos Piala Dunia 2026, jadi prediksiku. Wah ini, bisa ketemu Timnas Indonesia di GBK kalau terrealisasi. Tonton video hingga selesai dan simak fakta selengkapnya hanya di sini. Federasi Sepak Bola Cina diharapkan sedang menjalani negosiasi intensif untuk merekrut Sintayong sebagai pelatih baru Timnas Cina.
Mereka diharap berusaha keras agar pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa bergabung sebelum pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Maret mendatang. Keputusan harapan ini menunjukkan ambisi besar CFA untuk memperbaiki performa timnas Cina yang diharapkan dapat tampil lebih kompetitif di ajang internasional. Dengan rekam jejak sukses Shin Tae-yong dalam mengangkat timnas Indonesia, terutama dengan strategi permainan yang solid dan pembinaan pemain muda, CFA optimistis bahwa kehadirannya dapat memberikan dampak positif. Mereka diharap percaya bahwa Shin Tae-yong dapat membawa perubahan besar bagi timnas Cina, meningkatkan kualitas tim, dan membuka peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mengingat pengalaman Coach Shin dalam menavigasi tekanan tinggi di kualifikasi Piala Dunia, banyak pihak yang meyakini bahwa dia bisa menjadi solusi yang tepat bagi timnas Cina. Di tengah kabar perekrutan Shin Tae-yong, media Cina seperti Sina juga memberikan perhatian lebih terhadap strategi pengembangan timnas mereka. Salah satu laporan yang menarik perhatian adalah tentang bagaimana Cina bisa belajar dari Vietnam dalam hal menaturalisasi pemain untuk memperkuat skuad. Vietnam yang baru saja meraih gelar juara Al-An Cup 2024 berhasil mengalahkan Thailand dengan agregat 5-3. Kemenangan tersebut banyak dianggap sebagai buah dari keberhasilan menaturalisasi pemain seperti Rafaelson yang dianggap memiliki pemahaman baik dengan rekan-rekannya dan selalu menjadi ancaman berbahaya di lapangan. Meskipun demikian, Vietnam tetap menjadi contoh penting bagi Cina dalam upaya memperkuat tim mereka melalui naturalisasi pemain berkualitas. Oleh karena itu, CFA dikabarkan tengah merencanakan langkah serupa dengan menaturalisasi lebih banyak pemain berbakat. Nama-nama seperti striker Oscar Maritu dan gelandang Serginho kini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat sepak bola Cina sebagai calon pemain naturalisasi yang dapat memperkuat lini depan dan tengah timnas Cina. Dengan 4 pertandingan penting yang tersisa dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk laga melawan Indonesia, Cina menghadapi tantangan besar. Laga tersebut diperkirakan akan menjadi ujian berat bagi kedua tim, dengan timnas Indonesia yang tampil impresif. Media lokal pun memproyeksikan bahwa persiapan timnas Cina dengan tambahan pemain naturalisasi dan kemungkinan kedatangan Shin Tae-yong akan membawa perubahan signifikan dalam skuad mereka. Hal ini tentu saja menarik perhatian penggemar sepak bola di Indonesia yang kini menantikan bagaimana perkembangan tim lawan ini. Duel panas antara Indonesia dan Cina di Jakarta nanti menjadi salah satu pertandingan yang sangat dinantikan. Kabar gembira hampiri fans Garuda. Dikonfirmasi langsung oleh Pak Ketum Erick Thohir tadi malam. Bomber Olero sedikit lagi sumpah WNI, sementara gelandang Jairo Riedwald sudah proses dokumen-dokumennya. Kedua pemain ini diharapkan bisa main bersama timnas Indonesia di laga Maret 2025. Dengan kedatangan 2 amunisi grade A anyar ini, tak ada alasan timnas Indonesia selain tampil ofensif dan cetak banyak gol. Timnas Australia dipastikan sangat ketar-ketir melihat komposisi skuad terbaru sekarang ini. Mantap betul lah kalau kayak gini. Lolos Piala Dunia bukan lagi mimpi belaka. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar menggembirakan yang langsung membangkitkan semangat pendukung timnas Indonesia. Tepat tadi malam, Erick mengonfirmasi bahwa Olero tinggal selangkah lagi menjadi warga negara Indonesia dengan proses pengambilan sumpah yang dijadwalkan segera. Sementara itu, proses naturalisasi Jairo Riedwald sudah dimulai dan dokumen-dokumennya sedang diproses. Keberadaan 2 pemain baru ini diharapkan dapat memberikan kekuatan baru bagi skuad Garuda dalam menghadapi laga-laga krusial. Timnas Indonesia akan berusaha maksimal agar kedua pemain tersebut bisa tampil pada pertandingan melawan Australia dan Bahrain yang merupakan lanjutan dari kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Kedua laga tersebut akan sangat menentukan nasib Indonesia dalam babak kualifikasi. Oleh sudah selesai cek kesehatan dan semua proses administrasi di Kedutaan Belanda. Tinggal mengambil sumpah sebagai WNI, ungkap Erick. Erick juga menambahkan bahwa proses administrasi oleh berjalan lancar dan tinggal menyelesaikan tahap akhir untuk secara resmi menjadi WNI.
Sedangkan Jairo Riedewald yang berposisi sebagai gelandang bertahan serba bisa juga sedang dalam tahap pengurusan dokumen awal untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Coach Patrick juga langsung berkomunikasi dengan Jairo sejak diumumkan sebagai pelatih timnas. Semoga proses ini cepat rampung, lanjut Erik. Dengan hadirnya Ole Romani, yang dikenal sebagai striker tajam, dan Jairo Riedewald yang merupakan pengatur lini tengah yang solid, skuad Garuda diharapkan dapat tampil lebih ofensif dan efektif dalam mencetak gol. Semua optimistis bahwa kedatangan dua pemain diaspora ini akan membuat timnas Indonesia jauh lebih berbahaya di lapangan dan membuat lawan-lawannya seperti Australia dan Bahrain ketar-ketir menghadapi Indonesia yang kini semakin kuat. Keberadaan dua pemain naturalisasi ini diharapkan dapat memberikan variasi dalam strategi serangan timnas Indonesia, menjadikan mereka lebih sulit ditebak oleh tim lawan. Meskipun proses naturalisasi terus berjalan, Erik menegaskan bahwa pengembangan pemain lokal tetap menjadi prioritas utama PSSI. Proses naturalisasi pemain hanya bertujuan untuk melengkapi skuad dengan talenta tambahan yang dapat meningkatkan kualitas permainan tim. Dengan strategi yang lebih matang dan skuad yang semakin lengkap, Indonesia semakin dekat dengan mimpi untuk berlaga di panggung sepak bola dunia. Ketum PSSI Erick Thohir putuskan datangkan legenda timnas Belanda, Arjen Robben, sebagai performance coach timnas Indonesia. Dengan pengalaman luar biasa sepanjang karirnya, Robben diyakini mampu membawa timnas tampil makin impresif dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Semuanya bisa sangat bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Setelah Ketum Erick Thohir konfirmasi bahwa PSSI sudah tanda tangan kontrak dengan dua asisten pelatih dari Belanda untuk bantu Patrick Kluivert, berikut ini informasi selengkapnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap membuat langkah besar dalam upayanya memperkuat timnas Indonesia dengan menunjuk legenda sepak bola Belanda Arjen Robben sebagai performance coach. Penunjukan harapan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk mendukung pelatih kepala Patrick Kluivert dalam meningkatkan kualitas permainan timnas Indonesia agar mampu tampil impresif dan mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Robben, yang memiliki rekam jejak cemerlang bersama klub-klub elit Eropa seperti Bayern Munich, Real Madrid, Chelsea serta timnas Belanda, diharapkan membawa mental juara dan pengalaman kompetitif kelas dunia ke dalam skuad Garuda. Selain meningkatkan kebugaran dan performa pemain, Robben juga diharapkan bisa menanamkan budaya kerja keras dan disiplin tinggi dalam tim. Harapan penunjukan Robben hanyalah satu bagian dari transformasi besar yang dilakukan PSSI. Sebelumnya, Erick Thohir telah mendatangkan dua legenda Belanda lainnya, Alex Pastoor dan Denny Lanzat, sebagai asisten pelatih Kluivert. Keduanya akan berperan penting dalam pengembangan strategi permainan dan pembinaan pemain. Tak berhenti di situ, Erick juga mengungkapkan bahwa tim pelatih akan diperkuat dengan tambahan staf asal Belanda yang segera diumumkan. Kita sudah tanda tangani kontrak performance coach, pelatih kiper, dan video analis. Biarkan nanti Coach Patrick yang umumkan nama-nama tersebut, ujar Erick saat audiensi dengan Kemenpora Senin kemarin. Sebagai langkah penting lainnya, dua pelatih lokal akan direkrut untuk bergabung dengan staf kepelatihan. Proses seleksi ini akan dilakukan langsung oleh Patrick Kluivert melalui wawancara dan evaluasi kinerja kandidat. Dengan begitu diharapkan muncul talenta lokal yang siap berkontribusi dalam pengembangan timnas Indonesia. Dukungan tim pelatih yang semakin solid ini menjadi sinyal kuat bahwa PSSI serius mempersiapkan timnas Indonesia untuk bersaing di kancah internasional. Erick Thohir menegaskan pentingnya persiapan matang untuk menghadapi tantangan global. Kami ingin timnas Indonesia siap menghadapi tantangan besar ke depan dan membawa kebanggaan bagi bangsa, tegasnya. Harapan besar kini tersemat pada tim pelatih dan para pemain timnas Indonesia agar mampu meraih prestasi gemilang dan menjadi kebanggaan nasional di kancah sepak bola dunia. Nah gini dong mantap, keputusan super jenius.
Ketum Erick Thohir putuskan tunjuk Nova Arianto sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert di Timnas Indonesia untuk slot pelatih lokal. Mengingat pengalaman beberapa tahun terakhir bersama Timnas, membuat Coach Nova sudah paham betul tipikal dan karakter pemain. Langkah ini akan sangat bagus untuk Coach Kluivert dalam meramu tim yang bisa mengantarkan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Fans Garuda dipastikan bahagia mendengarnya, jadi harapanku. Di sisi lain, memang PSSI sudah setorkan nama pelatih lokal ke Patrick Kluivert. Simak berita selengkapnya hanya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diharap membuat gebrakan jenius dengan menunjuk Nova Arianto sebagai asisten pelatih Patrick Kluivert untuk slot pelatih lokal di Timnas Indonesia. Keputusan harapan ini bisa langsung disambut positif oleh berbagai pihak, mengingat pengalaman Nova yang sudah bertahun-tahun berkarir bersama Timnas Indonesia. Pengalaman tersebut diyakini akan memberikan keuntungan besar dalam membantu meramu tim Garuda menuju Piala Dunia 2026, mengingat pengetahuan mendalam Nova tentang karakter dan dinamika para pemain Indonesia. Nova Arianto memiliki pemahaman yang sangat baik tentang karakter dan tipikal pemain Timnas Indonesia, yang tentunya sangat berguna untuk menciptakan komunikasi yang efektif antara pelatih dan para pemain. Kehadirannya di jajaran pelatih diharapkan menjadi jembatan yang solid bagi Patrick Kluivert dalam memahami lebih dalam dinamika tim sehingga bisa memaksimalkan potensi setiap pemain. Sinergi antara pengalaman pelatih lokal dan visi taktis pelatih asing diharapkan dapat mengangkat performa Timnas Indonesia di kancah internasional. Erick diharap percaya bahwa kombinasi ini dapat menciptakan atmosfer yang mendukung kesuksesan Timnas Indonesia dalam mengejar impian besar menuju Piala Dunia 2026. Dalam proses pemilihan pelatih lokal, Erick memang mengungkapkan bahwa PSSI telah menyodorkan beberapa nama pelatih lokal sebagai kandidat untuk mendampingi Kluivert. Kami siapkan database dengan 10 nama pelatih lokal, lalu seleksinya diserahkan langsung kepada Coach Patrick, ungkap Erick Thohir. Dengan pendekatan ini, PSSI memberikan kebebasan kepada Kluivert untuk memilih pelatih yang ia rasa paling cocok untuk melengkapi tim pelatihnya sekaligus menyesuaikan dengan kebutuhan dan strategi yang akan diterapkan. Selain Nova Arianto, Patrick Kluivert juga akan didukung oleh 2 asisten pelatih dari Belanda, yaitu Denny Lanza dan Alex Pastoor. Tim kepelatihan ini juga akan dilengkapi oleh asisten pelatih, kiper, dan video analis yang direncanakan akan segera bergabung pada Februari 2025. Kami pastikan asisten pelatih dari luar negeri akan segera bergabung dalam 1 hingga 2 hari ke depan, jelas Erick Thohir. Keputusan harapan menunjuk Nova Arianto sebagai asisten pelatih lokal ini menggambarkan keseriusan PSSI dalam memadukan pengalaman pelatih lokal dengan strategi yang dimiliki pelatih asing. Dengan kolaborasi yang solid di antara mereka, harapan besar disematkan pada Patrick Kluivert dan timnya untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Super sensasional. Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert dengan tegas dan berani mengaku bahwa 4 poin di laga krusial melawan Australia dan Bahrain Maret mendatang adalah target realistis yang wajib dicapai. Bukan hal sulit jika melihat komposisi pemain Timnas Indonesia yang kini semakin solid. Ditambah kecerdasan para peramu strategi yang siap menghancurkan lawan membuat mereka harusnya ketar-ketir menghadapi Timnas Indonesia yang semakin menakutkan. Nah, ini mantap berkelas. Sikat dan libas Australia juga Bahrain Coach Patrick, Indonesia lebih kuat jauh timbang kedua tim itu. Pelatih anyar Timnas Indonesia Patrick Kluivert membuat pernyataan berani dengan menargetkan 4 poin dari 2 laga krusial melawan Australia dan Bahrain yang akan berlangsung pada Maret mendatang. Kluivert menegaskan bahwa target tersebut bukan hanya realistis, tetapi juga sangat mungkin tercapai jika mempertimbangkan kualitas pemain yang dimiliki serta kecerdasan tim dalam meramu strategi. Menurutnya, Timnas Indonesia saat ini sudah sangat siap untuk menghadapi kedua tim tersebut. Lawan harus siap menghadapi Timnas Indonesia yang solid dan tak kenal takut. Kami akan berusaha keras untuk meraih hasil terbaik, tegas Kluivert. Pernyataan ini mencerminkan keyakinannya terhadap potensi besar yang dimiliki oleh skuad Garuda dalam menghadapi laga-laga penentuan ini.
4 pertandingan yang akan datang memang sangat krusial bagi timnas Indonesia. Mereka akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 sebelum menjamu Bahrain di Jakarta pada 25 Maret 2025. Kedua pertandingan ini akan menjadi penentu nasib Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga-laga yang sangat penting ini, Kluivert tidak hanya ingin menjaga peluang untuk lolos, tetapi juga menargetkan hasil maksimal dengan harapan bisa meraih 6 poin penuh. Namun, ia mengakui bahwa 4 poin adalah target minimum yang harus dicapai. Kami ingin 6 poin penuh, tetapi 4 poin adalah target minimum yang harus dicapai, ujar Kluivert dengan tegas. Menurutnya, hasil tersebut sangat mungkin diraih dengan kerja keras dan persiapan matang dari tim. Pelatih asal Belanda tersebut menekankan bahwa setiap pertandingan yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah final bagi timnas Indonesia. Persiapan yang tidak hanya mengutamakan aspek fisik tetapi juga mental menjadi prioritas utama bagi Kluivert dan tim pelatihnya. 4 pertandingan ke depan adalah ujian besar bagi kami. Setiap laga bagaikan final yang harus dimainkan dengan fokus maksimal. Saya yakin tim ini siap menghadapi tantangan, ujar Kluivert penuh optimisme. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi ketiga dengan 6 poin, bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga memiliki jumlah poin yang sama. Australia sendiri berada 1 poin lebih unggul di posisi kedua, sementara Jepang kokoh di puncak klasemen dengan 16 poin. Dalam situasi yang sangat kompetitif ini, timnas Indonesia harus finish di posisi 2 besar untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Kluivert merasa yakin bahwa dengan komposisi pemain yang dimiliki, target tersebut dapat dicapai. Lawan mungkin mulai khawatir dengan perkembangan timnas Indonesia. Kami siap membuat kejutan besar, pungkas Kluivert dengan penuh percaya diri. Keyakinan ini mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia dengan pelatih baru dan semangat juang yang tinggi siap untuk memberikan perlawanan sengit kepada lawan-lawannya di babak penentuan ini. Ini baru top Marco Top. Pelatih Bangkok United Todd Chawansripan beri pujian tinggi untuk bek kiri timnas Pratama Arhan. Meski hanya main 10 menit, tetap tampil cemerlang dan berperan besar dalam kemenangan dramatis dan membawa tim tetap dalam jalur perebutan juara Liga 1 Thailand. Membuktikan bahwa bek muda andalan timnas ini punya masa depan cerah dengan kualitas yang dimilikinya. Fans Garuda sangat bahagia mendengarnya. Mantap Bang Arhan. Semoga terus konsisten dan performa semakin meningkat ke depannya. Pelatih Bangkok United Todd Chawansripan memberikan pujian tinggi terhadap penampilan impresif Pratama Arhan meski hanya bermain selama 10 menit dalam laga debutnya melawan Buriram United pada minggu lalu. Meskipun waktu bermainnya terbatas, Arhan berhasil menunjukkan kontribusi yang signifikan, termasuk dalam terciptanya gol ketiga yang memastikan kemenangan dramatis timnya. Keberhasilannya dalam pertandingan ini menegaskan kualitasnya sebagai pemain yang bisa diandalkan meskipun baru bergabung dengan tim. Arhan yang baru diperkenalkan sebagai pemain pada Selasa minggu lalu hanya memiliki waktu 2 sesi latihan sebelum diturunkan pada laga Big Match Liga Thailand. Keputusan pelatih Todd Chawansripan untuk langsung memasukkan Arhan ke dalam pertandingan besar ini sempat dianggap sebagai langkah berani. Namun hasilnya membuktikan bahwa Arhan mampu tampil dengan sangat baik, bahkan dengan waktu persiapan yang terbatas. Dia mampu menjalankan perannya dengan sangat baik sebagai pemain pengganti, ujar Todd Chawansripan. Dia baru 2 hari latihan tetapi menunjukkan performa yang menjanjikan. Meski hanya tampil dalam waktu singkat, Arhan langsung memberikan dampak positif yang signifikan. Penampilan solidnya membuka peluang bagi pelatih untuk mempertimbangkan Arhan sebagai pemain reguler dalam pertandingan mendatang. Jika dia terus tampil baik, mungkin dia bisa menjadi pemain utama, lanjut Todd Chawan. Namun dia harus terus berkompetisi dan menjaga konsistensi performanya. Pelatih Bangkok United ini mengingatkan bahwa meskipun Arhan menunjukkan potensi yang luar biasa, konsistensi menjadi kunci bagi pemain muda asal Indonesia ini untuk terus berkembang di Liga Thailand yang kompetitif.
Todd Chawan juga menyadari bahwa adaptasi merupakan tantangan besar bagi Arhan untuk bisa tampil optimal di tim barunya. Dengan kontrak yang mengikatnya hingga Juni 2028, pelatih merasa yakin bahwa Arhan memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan gaya permainan tim dan memahami karakteristik rekan-rekan setimnya. Dia masih butuh waktu untuk beradaptasi dengan ritme permainan tim dan rekan-rekan setimnya, ujar Todd Chawan. Tapi saya percaya dia akan mengerti dan berkembang. Dengan etos kerja yang kuat serta potensi besar yang dimiliki Arhan, masa depannya bersama Bangkok United diprediksi cerah. Apa yang ia tunjukkan dalam 10 menit di laga tadi membuktikan dia memiliki kualitas untuk bersaing, pungkas Todd Chawan Sripan. Hal ini menjadi bukti bahwa Arhan siap untuk menghadapi tantangan besar di Liga Thailand dan menunjukkan kemampuannya sebagai salah satu bek kiri terbaik yang dimiliki timnas Indonesia.